saya Epi Purwati dari kelas B2 non-reguler, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari skripsi saya yang berjudul penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD dengan pembimbing 1 Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD dan pembimbing 2 Bu Medita Ayu Wulandari MPD. Ada di bab 1. Jadi bab 1 itu ada latar belakang masalah. Menurut Taufik 2019 aktif, gigih, dan pertimbangan yang cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima dipandang dari berbagai sudut. Alasan yang mendukung dan menyimpulkannya itu bisa disebut berpikir kritis. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis anak SD kelas 4 ini dilatar belakangi oleh penelitian saya selama menjalankan praktik pengenalan lapangan atau PPL beberapa bulan ke belakang. Jadi proses berpikir kritis itu bukan hanya mentransfer ilmu dari guru ke murid. Salah satu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk bisa berpikir kritis adalah model problem based learning atau PBL. PBL ini merupakan model pembelajaran yang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang nyata. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem based learning? Lalu yang ketiga adalah bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem based learning. Tujuan penelitian. Di tujuan itu ada peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model problem based learning. Dan ketiga adalah kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem based learning. Lalu bab 2 yaitu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ialah suatu perencanaan yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran secara sistematis, juga sebagai pedoman bagi guru sebagaimana pelaksana pembelajaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran based learning. Model pembelajaran based learning, problem based learning adalah suatu model yang disajikan melalui masalah yang harus dihadapi oleh siswa dan dipecahkan oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat berpikir secara kritis. Nah, apa itu kemampuan berpikir kritis? Jadi, kemampuan berpikir kritis adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu siswa dapat menginterpretasikan, menganalisis, mengevaluasi ide dalam pembelajaran dengan bukti nyata. Nah, yang selanjutnya adalah ada di bab 3. Di bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Mixed method ialah pendekatan penelitian yang menggunakan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah desain penelitian. Desain yang digunakan adalah explanatory sequential design. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu adalah kelas 4 SD yang berlokasi di salah satu kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 30 siswa. Subjek penelitian ini dipilih atas dasar karakteristik siswa, yaitu 1. Siswa belum sepenuhnya terampil dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang kedua adalah guru belum menerapkan model pembelajaran problem based learning itu sendiri. Instrumen penelitian itu ada soal tes dan non-tes. Non-tes ini meliputi wawancara, angket, dan observasi. Lalu selanjutnya ada bab 4.
bab 4 ini adalah hasil ya, meliputi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan uji normalitas, uji hipotesis, dan uji endgen. Lalu kesulitan siswa itu sendiri adalah berdasarkan angket bahwa model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Jadi selama proses pembelajaran itu tidak ada kesulitan yang berat sekali gitu ya. Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, kesulitan siswa ialah pada saat menyimpulkan materi maupun hasil penelitian yang telah dilakukan selama pembelajaran. Selain kesulitan siswa, ada juga kesulitan guru. Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan dan wawancara yang saya lakukan, bahwa kesulitan guru ialah keterbatasan media dan alat peraga. Lalu bagaimana solusinya? Jadi solusinya adalah yang dilakukan oleh wali kelas ialah menggunakan alat peraga sederhana dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Terakhir adalah kesimpulan. Pertama, terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Hal ini terlihat dari hasil uji endgen score dengan rata-rata kurang lebih 0,7, termasuk ke dalam kategori tinggi yang artinya efektivitasnya tinggi.